Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan. Ya, hari ini saya datangi rumah yang katanya ada anak kecil ya, didatengin sosok makhluk. Kemudian setelah itu dia punya kelebihan bisa mengobati orang dan bisa melihat makhluk-makhluk yang kita tidak bisa lihat. Namanya Muhammad Aufan Muha, anaknya masih kecil. Langsung saja nanti kita wawancara dengan anaknya. Baik, saya sudah bersama Ovan ya, Dede Ovan. Ini Ovan. Dek, namanya siapa Dek? Ovan siapa? Muhammad Aufan Muha. Katanya mimpi apa? Mimpi apa? Datengin orang berjubah putih. Mimpinya di mana? Di rumah apa di mana Dek? Di rumah. Malam. Terus orang berjubah putihnya ngapain? Manggil-manggil. Terus manggil-manggil, Ovannya datang ngobrol. Dikasih apa sama orang berjubah putih? Dikasih ilmu, doa. Doanya gimana? Kata yang berjubah putihnya. Oh, doanya itu. Doanya seperti itu, ternyata doanya bahasa Arab. Ovan bisa baca itu? Bisa baca Quran? Bisa? Bisa enggak? Itu sih ada inam amruhu kayak gitu dari mana? Dari malaikat berjubah putih. Dari malaikat berjubah putih. Oh, menurut Ovan yang datang itu malaikat. Takut nggak datengin? Pertama takut apa langsung nggak takut? Nggak takut. Bangun tidurnya ngompol enggak? Enggak. Setelah mimpi tuh ngompol enggak? Ngompol ya? Oh enggak, iya. Anak kecil barangkali masih ngompol. Oke, terus setelah dapat doa itu, Ovan katanya bisa nyembuhin orang, iya? Nyembuhinnya dibacain di doa apa? Diambil itu bagaimana? Diambil? Baca apa? Kayak tadi. Kau baca kayak tadi. Terus ditiupin apa ditarik apa di apa? Ditarik sama ditiup. Oh, ditarik sama ditiup. Terus sembuh, orangnya sembuh. Sembuh. Waktu itu apa? Penyakit apa? Orang sakit apa? Kepalanya apa? Perutnya apa? Kakinya? Matanya sama Matanya? kakinya sama perut. Oh, matanya sakit, kakinya sakit, perutnya sakit, kemudian diobatin sembuh. Ovan bisa lihat itu jin. Bisa. Kayak gimana? Yang dilihat sama Ovan apa? Oh, jin itu bentuknya bayangan. Ini pengakuan dari Mas Ade Ovan ya, Ade Ovan katanya jin itu dilihat bentuknya seperti bayangan. Bayangannya apa bayangan? Bayangan putih, apa hitam, apa kuning, apa hijau gitu Mas Ovan. Banyak. Warnanya biasanya apa warnanya? Putih. Ada putih. Terus hitam. Terus Itu udah hitam sama itu kelihatan sama orangnya bareng. Iya. Iya, oke. kalau dilihat bisa. Oh, kalau dilihat sama orangnya misah. Jadi bukan bareng. Kalau dilihat sama Ovan itunya misah. Oh, jinnya itu misah. Enggak sama bareng sama orangnya. Oh,
Gitu. Kalau siang hari ada jin nggak? Siang. Kalau misalkan jin itu adanya malam aja apa sama siang juga? Ada yang siang. Oh, ada juga yang siang. Oh, oke. Baik, itu pengakuan dari adik kecil yang bermimpi ketemu malaikat berjubah putih. Ya, nanti akan saya buatkan channel khusus untuk yang seperti ini, yang akan mengupas tentang fenomena-fenomena goib atau spiritual. Sekarang kita bisa bertemu dengan ayahnya Ovan ya. Barangkali kita juga bisa menarik informasi yang dapat kita peroleh. Jangan-jangan Ovan ini punya kelebihan yang kita tidak tahu. Oke, sekarang saya sudah ketemu dengan ayahnya Ovan ya. Beliau adalah orang Brebes ya. Sekarang saya sudah juga di rumahnya. Ya, desa apa ya? Desa Kemukten, Kecamatan Tanjung ya, Kecamatan Kersana ya, Kecamatan Kersana di Brebes. Jadi Ovan itu anak dari beliau Pak Haji Mukson. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Mukson. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haji, tadi saya sudah ngobrol dengan anak Pak Haji Ovan ya. Katanya tadi ketemu dengan mimpi ya. Tadi saya katakan mimpi ketemu dengan malaikat berjubah putih. Dan setelah itu saya lihat beberapa kali dia mengobati orang, dan orang yang diobati juga mengalami kesembuhan yang cukup cepat ya, cukup baik. Apa benar Pak Haji Ovan itu cerita nggak ke orang tuanya bahwa dia mimpi begitu? Iya, terima kasih ya. Jadi gini, anak itu memang saya lihat suatu hari ada keanehan. Dia ngomong ke saya bahwa dia mimpi ketemu orang yang berjubah putih, dan dia ngomong katanya malaikat ya, karena anak kecil mungkin jadi dia menyimpulkan bahwa itu malaikat ya, mungkin ya orang tua atau mungkin ada ulama atau siapalah yang masuk pada yang di mimpi itu. Cuman karena anak kecil mungkin jadi nggak bisa menjelaskan karena identik putih dengan berjubah itu malaikat, sehingga dia katakan malaikat. Dan bukan ke saya aja, dia cerita pada ibunya, pada kakaknya, pada siapa seperti itu. Nah, saya uji benar nggak ini ceritanya. Akhirnya saya uji malam-malam, dia lagi tidur, saya pakai jubah, pakai sorban, saya bangunin anak saya itu. Mas bangun, coba dilihat. Setelah dia lihat, dia langsung, oh bukan. Dengan tangan bukan yang datang saya, nggak seperti itu, ada nggak seperti itu, mukanya agak bulat, dia cerita seperti itu. Nah itu, setelah itu dia pada malam hari habis maghrib, dia itu lihat ke belakang, dia katanya ada bayangan yang lagi bukan bergelantungan seperti itu. Jadi saya lihat, loh, kamu bisa melihat? Dia bilang bisa, saya bisa melihat itu bergelantungan itu di situ, di genteng belakang. Nah itu di genteng belakang itu rumahnya orang di situ. Terus akhirnya dia bisa diambil. Oh bisa. Nah, dia meragakan dengan peragaan bahwa dia itu mengambil dan sebagainya. Di situ dia keringatnya keluar semuanya seperti itu. Jadi itu, dan termasuk juga untuk menyembuhkan juga memang dia mempraktekkan seperti itu. Nanti bisa tampilkan video. Setelah mimpi begitu, apa ada ini nggak pengaruh negatif bagi anaknya? Apa anaknya sering pingsan atau bagaimana? Ada nggak Pak Haji? Nggak ada ininya, bahkan justru dia semakin peka. Jadi kalau saya lihat, saya ada ini ya, pas lagi main ke mbahnya di situ, kemudian dia tengok sana kanan kiri, dia lihat terus bilang, itu ada jin. Jadi dia semakin peka. Rupanya dia juga sering diikuti seperti itu. Jadi orang semakin peka. Bahkan lagi pertama dia narik jin,
kemudian jinnya itu ada yang dimasukkan di botol dan sebagainya. Pertama sih dia memang mau pingsan ya, karena katanya wah dada saya sesak, tapi sekarang sudah enggak. Yang saya heran itu bacaan pada saat dia menyembuhkan seperti itu padahal dia kan tidak bisa membaca ya, membaca tidak bisa, dia tidak bisa membaca sama sekali, baca Arab nggak bisa, apalagi baca bahasa Indonesia dia nggak bisa sama sekali. Karena juga masih kecil ya Pak? Iya, karena masih kecil. TK, memang masih TK. Ovan itu masih TK usia berapa Pak? Sekarang 7 tahun ini. 7 tahun. Iya, ya. ini rencananya tahun ini masuk ke SD. Belum bisa baca tulis, tapi lewat doa-doa yang katanya diajarkan oleh malaikat berjubah putih ya, tadi yang dikatakan Ovan, dia bisa berdoa-doa itu, dan dia tidak menghafalkan katanya, tidak menghafalkan tapi hafal sendiri. Saya juga tidak tahu, itu luar biasa ya. Saya mau bisa seperti itu harus belajar sama kiai kan, baca doa Al-Fatihah, belajar ya sama kiai. Itu tidak belajar sama malaikat berjubah putih. Entah siapa malaikat berjubah putih itu, yang pasti anak kecil mungkin kita tanya, dan sedikit sekali kemungkinan berbohong ya, sedikit sekali kemungkinan berbohong. Baik, Pak Haji, Sudah berapa lama? setelah begini yang dikatakan Ovan seperti itu, Pak Haji percaya atau tidak dengan apa yang diterangkan oleh anak Pak Haji Ovan? Saya pernah nanya, kamu seperti itu yang menyembuhkan siapa? Dia langsung mengatakan yang menyembuhkan Allah. Dia begitu. Jadi dengan ada yang seperti itu, saya percaya ya, karena dia tidak artinya bahwa dia mengatakan bahwa yang menyembuhkan itu bukan siapa-siapa, tapi menyembuhkan itu Allah. Jadi dia tetap mengatakan mungkin apa yang disampaikan oleh yang berjubah putih mungkin bahwa itu adalah ilmu dari Allah. Jadi dia mengatakan seperti itu. Dia bisa menyembuhkan, tapi siapa yang menyembuhkan? Kamu apa siapa yang menyembuhkan? Saya takutnya anak itu dimasukin oleh makhluk ya, semacam jin ya, kan bisa menipu seperti itu kan, bisa dimasukkan jin. Saya takutnya kan seperti itu, tapi dia mengatakan ini yang menyembuhkan Allah gitu. Jadi saya tanya berkali-kali gitu. Baik, terima kasih Pak Haji yang ngobrolnya. Begitu teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kita sudah ngobrol dengan Ovan dan juga ayahnya Ovan ya. Mungkin ke depan kita akan menelusuri lebih dalam lagi tentang Ovan dan tentang anak-anak, tentang orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan di dunia spiritual ya. Terima kasih dari saya. Kita nanti bisa sambung lagi. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama.